perbedaannya ada pada huruf jirnya itu ya. An solatihim dan fi solatihim. Yang pertama yang di dalam Al-Quran itu adalah menggunakan an solatihim. Katanya Ibnu Abbas itu alhamdulillah Allah mengatakan an solatihim. Andaikan Allah mengucapkan fi solatihim, niscaya lebih banyak orang yang celaka. Jadi itu ada. Jadi ya perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Itu adalah makna terjemah dari ayat itu. Lah, karena dia membaca ayat itu hanya dari terjemahannya saja, maka kemudian dengan dalil ayat itu dia mengorbankan anak-anaknya dan berpisah dari suaminya. Ketika itu dia diceritakan kepada saya dan saya jawab bahwa tindakan itu adalah tindakan yang keliru. Kelirunya satu adalah karena pertama karena dia salah memahami Al-Qur'an. Apa? Kesalahannya di mana? Pada satu huruf li. Ya kan? Pada satu huruf li. At-thayyibatu lit-thayyibin. At-thayyibatu lit-thayyibin. Pada kata li itu kita lingkari pada kata li itu salah memahami dalam huruf itu. Kenapa? Karena di dalam nahwu, dalam bahasa Arab itu kalau menggunakan huruf li maka maknanya bukan lil wujub, tidak bermakna wajib. Sehingga karena tidak bermakna wajib, maka ayat itu maknanya adalah aghlabi. Pada biasanya perempuan baik itu akan bersama dengan laki-laki yang baik. تتعلم في المعهد كم يوم في المعهد 15 منذ التاريخ من أول رمضان من يوم الثاني رمضان من يوم الثالث اليوم الثالث من رمضان حتى يوم 29 نعم أو 27 نعم لأننا قد تعطلنا مدة شهرين مضت لنا أيام العطلة أريد أن أكرر بعض ما قد بينا قبل من حوائجنا إلى تعلم اللغة العربية وإلى تعلم علوم النحو العربية وكما قد عرفنا أن هذا العلم علم النحو محتاج جدا مهم جدا لتعلمه لأنه متعلق بفهم القرآن. لولا لم نتعلم هذا العلم لا نفهم القرآن كذلك إن شاء الله. Benar ya? Bahkan Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam kitabnya
Al-Itqan fi Ulumil Quran, beliau berkata ada 15 syarat. Ada 15 syarat untuk kita bisa memahami Al-Quran. 15 syarat itu adalah masing-masingnya adalah ilmu pengetahuan. Ada 15 fan ilmu pengetahuan yang harus kita pelajari. Laulahunna, andaikan tanpa 15 ilmu itu, kita tidak akan bisa memahami Al-Quran secara utuh. Dan orang yang berusaha memahami Al-Quran tanpa bantuan 15 syarat itu, maka pemahamannya terhadap Al-Quran akan dinilai kadzibun atau bira'yihi gitu. Rasulullah kan pernah memperingati kita, man fassara al-Qur'ana bira'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rasulullah mengatakan orang yang menafsiri Al-Qur'an bira'yihi, hanya bersandarkan kepada akalnya saja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia mensiapkan sendiri tempatnya di neraka. Artinya pasti masuk neraka. Kenapa Al-Quran tidak boleh dipahami dengan pikiran saja ya? Hanya dengan otak saja gitu ya? Kenapa kira-kira? Karena tidak akan mampu gitu ya. Berbeda dengan Mu'tazilah ya. Mu'tazilah yang berpikir bahwa Al-Quran itu, wahyu atau kebenaran itu bisa diperoleh, digapai dengan otak tanpa bantuan Al-Quran. Mereka berpikir otak kita mampu untuk menafsiri Al-Quran tanpa bantuan 15 ilmu yang harus dikuasai. Salah satu ilmu yang dari 15 ilmu syarat untuk memahami Al-Quran itu, yang pertama yang disebutkan oleh Jalaluddin Asyuyuti itu adalah ilmu nahwu. Lah, pada kali ini saya akan membahas beberapa hal dan beberapa contoh dalam Al-Quran yang tidak bisa dipahami tanpa melalui bantuannya ilmu nahwu. Ibnu Abbas, kenal ya Ibnu Abbas? Ibnu Abbas itu adalah sahabat yang secara khusus didoakan oleh Nabi Muhammad gitu ya. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Nabi Muhammad secara khusus mendoakan Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, dengan Allahumma faqihhu fiddin, ya Allah jadikanlah Ibnu Abbas itu ahli fikih yang paham dalam agama, wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarkanlah dia takwil Al-Quran gitu ya. Sehingga kemudian Ibnu Abbas itu dalam satu perkataannya dia mengatakan, alhamdulillahilladzi qala fi kitabihi wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walam yakun alladzina hum fi sholatihim sahun. Apa perbedaannya di situ? Alhamdulillahilladzi qala an sholatihim sahun walam yakun fi sholatihim sahun. Apa kira-kira maksudnya dari Ibnu Abbas itu? Al-Quran menyebutkan an solatihim sahun walam yakul fi solatihim sahun. Apa kira-kira itu maksudnya? Kan perbedaannya ada pada huruf jirnya itu ya. An solatihim dan fi solatihim. Yang pertama yang di dalam Al-Quran itu adalah menggunakan an solatihim gitu. Katanya Ibnu Abbas itu, alhamdulillah Allah mengatakan an solatihim. Andaikan Allah mengucapkan fi solatihim, niscaya lebih banyak orang yang celaka. Kenapa? Berarti maknanya an solatihim itu apa? Jauh gitu ya.
An itu kan menunjukkan makna jauh atau makna satu yang berpaling. Kalau an itu berarti meninggalkan sholat. Jadi kan dikatakan wailul musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ini sudah sholat, masa kok bisa masih celaka gitu kan logikanya. Padahal kan sholat itu kan imaduddin, adalah nanti di hari kiamat yang akan dihisab pertama kali itu adalah sholat. Di dalam surat ini disebutkan wailul lil musallin, celakalah orang-orang yang bersolat. Masa orang yang sholat akan celaka gitu kan? Lah siapa orang yang sholat yang masih celaka itu? Alladzina hum, adalah mereka an sholatihim artinya apa? Dia memang orang-orang muslim sholat, akan tapi sholatnya bolong. An sholatihim berarti di artinya itu adalah sering meninggalkan sholat. Kalau andaikan dalam ayat itu disebut fi sholatihim sahun, maka akan lebih banyak orang yang celaka. Kenapa? Karena sekalipun dia sholat, dia akan celaka. Kenapa? Fi sholatihim berarti menunjukkan apa? Ketika sholat. Sedangkan an sholatihim berarti dia abai atau lupa untuk mengerjakan sholat gitu kan. Kalau fi sholatihim dia berarti dalam keadaan sholat. Sehingga apa? Ulama fikih sepakat bahwa tidak disyariatkan khusyuk di dalam sholat. Kita sholat asalkan syaratnya sudah terpenuhi gitu ya, sudah lengkap, rukunnya dikerjakan semuanya, maka kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menegakkan sholat, maka saat itu sudah gugur. Sekalipun sholat kita mau khusyuk atau tidak, secara fikih kewajiban kita sudah gugur. Gitu ya. Kalau kemudian ayat itu mengatakan fi sholatihim sahun, berarti dia itu lalai dalam keadaan sholat. Artinya apa? Syarat untuk diterimanya sholat, syarat untuk sahnya sholat itu harus khusyuk. Kalau tidak khusyuk harus sholat lagi karena tidak sah. Gitu ya. Tidak. Jadi khusyuk itu bukanlah rukun berdasarkan dari makna an dan maknanya fi, gitu ya. Ini salah satu contoh saja gitu. Bahwasanya Al-Qur'an itu tidak bisa dipahami hanya berdasarkan terjemahan saja, tapi membutuhkan instrumen yang lain. Salah satunya adalah ilmu nahwu, gitu ya. Makna-makna yang seperti itu hanya bisa diperoleh ketika kita mempelajari ilmu nahwu. Saya memiliki pengalaman pribadi ya, dan ini kisah nyata gitu, tentang pemahaman pentingnya ilmu nahwu untuk memahami Al-Quran itu. Tahun 2014 saya pernah jadi manajer gereja Quran di daerah Pangharangan di Jalan Kartini, gereja Quran dan Aitam. Saat itu saya menggantikan Ustadz Abdul Qahar, menggantikan beliau yang udzur untuk masuk mengisi pengajian tafsir untuk ibu-ibu. Saya menggantikan, sudah berjalan, dibuka sesi tanya jawab gitu ya. Kemudian ada ibu-ibu yang mau bertanya, dan ini tentang yang terjadi, peristiwa yang terjadi dan dialami oleh ibu itu sendiri. Apa peristiwanya? Dia bercerai dengan suaminya karena suaminya dianggap tidak soleh, dan sedangkan dia sudah hijrah. Suaminya tentara, sering meninggalkan sholat katanya. Sedangkan dia awalnya adalah orang umum juga, tidak pakai jilbab, tidak menutup aurat dan semacamnya. Akhirnya dia hijrah, pakai cadar, pakai kerudung, sudah tertutup auratnya, sholatnya sudah tidak bolong-bolong, tapi suaminya belum hijrah gitu. Maka kemudian dia minta cerai dari suaminya karena alasan
itu. Dia mengutip dalil yang ada dalam surat An-Nur. Coba kalau kalian coba aplikasi surat An-Nurnya dilihat itu. Di situ ada ayat at-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat al-khabisatu lil-khabisin wal khabisuna lil-khabisat. Yang arti terjemahannya dalam surat itu adalah orang baik itu adalah juga untuk orang baik, gitu ya. Laki-laki yang baik adalah untuk perempuan yang baik. Perempuan yang baik juga untuk laki-laki yang baik. Sebaliknya, perempuan yang buruk al-khabisat, perempuan yang jelek-jelek, yang buruk akhlaknya dan sifatnya adalah untuk laki-laki yang buruk pula perangainya, gitu ya. Sedangkan laki-laki yang sifatnya buruk juga adalah untuk perempuan yang buruk gitu. Jadi perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Itu adalah makna terjemah dari ayat itu. Lah, karena dia membaca ayat itu hanya dari terjemahannya saja, maka kemudian dengan dalil ayat itu dia mengorbankan anak-anaknya dan berpisah dari suaminya. Dia diceritakan kepada saya dan saya jawab bahwa tindakan itu adalah tindakan yang keliru. Kelirunya satu adalah karena dia salah memahami Al-Qur'an. Apa? Kesalahannya di mana? Pada satu huruf li. Ya kan? Pada satu huruf li. At-thayyibatu lit-thayyibin. At-thayyibatu lit-thayyibin. Pada kata li itu kita lingkari pada kata li itu salah memahami dalam huruf itu. Kenapa? Karena di dalam nahwu, dalam bahasa Arab itu kalau menggunakan huruf li maka maknanya bukan lil wujub. Tidak bermakna wajib. Sehingga karena tidak bermakna wajib, maka ayat itu maknanya adalah aghlabiyah. Pada biasanya perempuan baik itu akan bersama dengan laki-laki yang baik. Pada biasanya laki-laki yang baik itu juga akan bersama perempuan yang baik. Sebaliknya, pada biasanya gitu ya. Gitu. Pada biasanya perempuan yang buruk juga akan bersama dengan laki-laki yang buruk. Jadi makna pada biasanya, makna aghlabiyah itu kita temukan, kita dapatkan pada huruf li. Karena li itu implikasi hukumnya bukan wajib. Berbeda dengan ala. Kalau ala ini biasanya implikasi hukumnya terhadap wajib atau haram. Gitu. Dalam suatu kesempatan Rasulullah SAW kan memberikan nasihat kepada Sayyidina Ali, ya Ali, lakal ula wa alaika as-sani. Bagimu yang pertama, wa alaika dan atasmu yang kedua. Maksudnya apa itu? Ketika Sayyidina Ali melihat aurat perempuan tanpa sengaja, katanya Rasulullah, lakal ula. Yang pertama itu adalah boleh untukmu, artinya tidak dosa. Karena melihat aurat perempuan tanpa sengaja. Wa alaika sani, akan tapi tidak boleh disengaja. Gitu, sudah melihat satu kali, tidak boleh kembali untuk melihatnya gitu. Wa alaika, makanya yang kedua itu menggunakan ala karena ingin menunjukkan bahwa yang kedua itu adalah haram, sedangkan yang pertama dimakfu karena tidak sengaja. Ini
Apa maknanya Al-Quran? Hukum dalam Al-Quran itu tidak tercapai ketika kita tidak memahami fungsi masing-masing dari huruf jir. Hanya memahami dengan apa maknanya li, apa maknanya ala. Ketika kemudian memahami yang tadi itu menggunakan an, kapan menggunakan fi, apa maknanya ketika menggunakan an gitu ya. Apa maknanya ketika menggunakan fi gitu, dan semacamnya. Ada pertanyaan sementara? Sebelum saya berikan contoh-contoh yang lain. Ada? Gak ada. Kadang pula dalam Al-Quran itu berubah makna ketika kita juga mengubah i'rab dalam kalimat dalam Al-Quran tersebut. Bahkan maknanya berubah hanya karena satu huruf. Bukan dihilangkan hurufnya, akan tapi kita tentukan i'rabnya. Apakah misalnya dalam huruf wawu itu ada dikatakan wawu ataf yang biasa gitu ya. Ada kemudian wawu istinaf, wawu permulaan. Juga ada wawu ma'iyah dan semacamnya gitu terus. Memang ketika kita membacanya secara tadarus, kita tidak mengubah apapun dalam Al-Quran. Tapi ketika kita berusaha untuk memahami Al-Quran sesuai dengan ilmu nahwu dan instrumen yang lainnya itu, kadang kita harus dituntut untuk membedakan apakah ini wawu ataf, apakah ini wawu istinaf dan semacamnya. Dalam contohnya, dalam ayat yang menyebutkan ada wa min ayatihi muhkamun dan mutasyabih pada surat Ali Imran ayat 7. Pada surat Ali Imran ayat 7 itu disebutkan huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat ila akhirih. Dalam ayat itu selanjutnya di situ ada dalam ayat-ayat mutasyabihat itu wa ma ya'lamu ta'wilahu, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya ayat-ayat yang mutasyabih itu illallah, kecuali Allah. Kemudian setelah kata illallah ada warrasikhuna fil ilmi yaqul. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan kedudukan dan i'rabnya dari wawu warrasikhuna itu. Apakah wawu yang ada pada kata warrasikhuna fil ilmi itu adalah wawu ataf atau wawu istinaf? Yang kalian tahu wawu di situ adalah wawu apa? Wawu ataf ya. Jadi kalau dikatakan wawu ataf berarti maknanya kan bersambung kepada kalimat yang sebelum, sehingga artinya seperti ini, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Dan tidak ada orang yang mengetahui takwil Al-Quran atau ayat-ayat mutasyabih itu kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Sehingga kalau kita kemudian menganggap bahwa itu adalah wawu ataf, maka berarti orang-orang yang mendalam ilmunya juga mengetahui arti dari
ayat-ayat yang mutasyabih seperti itu ya. Benar nggak seperti itu? Hah? Salah? Kok bisa? Karena hanya Allah yang mengetahui maksudnya gitu. Selain Allah tidak tahu kan berarti. Kalau kemudian pemahamannya selain Allah tidak mengetahui maknanya, makanya wawu di situ adalah bukan wawu ataf, tapi wawu istinaf. Sehingga ketika kita membaca wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, wajib berhenti di situ. Gitu. Makanya dalam Al-Qur'an itu cetakannya tanda wakofnya itu adalah biasanya mim. Apa mim itu? Wakof apa? Tanda wakof? Mim. Mim itu adalah wajib berhenti. Mim itu adalah singkatan dari mamnu'ul tidak boleh lanjut. Sehingga wawu dalam warrasikhuna fil ilmi itu disebut dengan wawu istinaf. Wawu istinaf itu biasanya tidak perlu kita artikan ketika kita membaca. Warrasikhuna, sedangkan orang-orang yang mendalam fil ilmi dalam ilmunya, yaquluna amanna, mereka hanya berkata amanna, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu kenyataannya. Sehingga kemudian ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Apa yang dikatakan ayat yang muhkam, apa yang dikatakan ayat yang mutasyabih. Sehingga katanya ada banyak pendapat ulama yang mengatakan muhkam itu adalah yang kita kerjakan gitu ya. Dan kemudian mutasyabih itu yang hanya perlu kita yakini tahu tanpa harus kita kerjakan. Ada yang mengatakan bahwa ayat muhkam itu mattadoha maknahu, adalah ayat-ayat yang ittadoha maknahu, yang jelas maknanya, sedangkan mutasyabih itu maknanya yang kabur gitu, yang samar, sehingga multi tafsir dan semacamnya. Ada yang mengatakan bahwa muhkam itu adalah hal-hal yang wajib-wajibnya dalam Al-Qur'an, perintah dan dilarangannya gitu. Sedangkan mutasyabih itu adalah furuk-furuknya. Dan semacamnya. Banyak pendapat ulama tentang apa arti dari muhkam dan mutasyabih. Namun dari seluruh perbedaan ulama tentang arti muhkam dan mutasyabih itu ada satu kesepakatan ijma'ul jumhur itu bahwa ayat-ayat muhkam itu ulama pasti ijma'. Pasti apa? Pasti sepakat dalam artinya gitu ya. Tidak mungkin ulama berbeda dalam ayat yang muhkam. Sehingga karena apa? Karena yang muhkam itu dalalah hukumnya adalah qat'iyud dalalah, pasti gitu. Misalnya contohnya adalah tentang kewajiban sholat, kewajiban haji gitu kan. Seluruh ulama dari zamannya Nabi sampai sekarang saat ini gitu ya, 2021 sepakat bahwa sholat itu adalah wajib. Jumlahnya ada 5 gitu ya. Duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Seluruhnya ulama sepakat, tidak ada perbedaan dan pertentangan dalam hal ini. Kenapa? Karena ayatnya, kewajibannya itu adalah termasuk ayat yang muhkam. Kalau kita berbeda dalam ayat-ayat yang muhkam, dalam hal-hal yang qat'iyud dalalah, maka berbeda dalam hal ini hukumnya adalah kufur, murtad, gitu ya. Kalau ada orang yang mengatakan sholat duhur tidak wajib, maka dia murtad secara i'tiqadi. Kenapa? Karena juhud, menolak kewajiban Tuhan, menolak perintah Tuhan. Murtad, tidak boleh berbeda dalam hal itu, dalam ayat yang muhkam. Sedangkan dalam ayat yang mutasyabih, karena artinya itu adalah multi tafsir, maka apa kemudian
berbeda dalam mutasyabih itu adalah berbeda yang sifatnya adalah ikhtilafut tanawwu. Tahu ya ikhtilafut tanawwu ya? Maka boleh berbeda pendapat dalam hal-hal yang mutasyabih karena apa? Dalalah hukumnya adalah dhanniyud dalalah. Dhanni apa dhanni? Prasangka saja. Gitu ya. Jadi dalalah yang ditunjukkan dari mutasyabih itu adalah dhanni. Sehingga apa? Ketika ada perbedaan ulama berarti kalau ada perbedaan ulama dalam satu hukum berarti apa? Hukum itu tidak memiliki ayat yang tidak memiliki dalil yang qat'iyud dalalah. Sehingga ulama pasti berbeda pendapat. Dan perbedaan ulama dalam hal-hal yang dhanni, yang sifatnya persepsi ini sifatnya adalah ikhtilafut tanawwu. Misalnya salah satu contohnya adalah menutup aurat, gitu ya. Disepakati oleh ulama bahwa menutup aurat itu hukumnya adalah wajib. Namun ulama berbeda pendapat dalam batasannya. Yang mana yang wajib? Apakah wajah dan telapak tangan gitu ya? Apakah wajah wajib ditutupi juga pakai cadar gitu ya, pakai dekop? Apakah tidak? Ulama berbeda pendapat. Seperti itu. Kenapa? Karena yang di sini ini sudah masuk ikhtilaf. Rasulullah mengatakan bahwa ketika dalam sholat hanya ada 2 aurat perempuan yang boleh terlihat, yaitu apa? Telapak tangan dan wajah yang boleh terbuka gitu ya. Imam Syafi'i mengatakan itu bahwa sekalipun di luar sholat maka juga boleh untuk tidak ditutup. Kan seperti itu menurut ijtihadnya Imam Syafi'i. Sedangkan menurut ulama yang lain ada yang mengatakan wajib ditutup kalau di luar sholat. Gitu. Ini adalah hal yang furu'. Gitu. Namun seluruhnya sepakat bahwa aurat itu adalah wajib ditutup. Jadi itu berbeda dalam sifatnya yang furu'. Itu disebut dengan ikhtilafut tanawwu. Apa tanawwu itu? Tanawwa ya tanawwu artinya bermacam-macam kan ya. Kalau saya gambarkan seperti baju, maka baju yang menutup aurat itu ya itu adalah disebut baju. Dari di atas ke bawah itu adalah baju. Tanawunya di mana? Di modelnya. Ada model gamis, ada warna biru, ada warna merah dan semacamnya. Seluruh warna baik biru, baik merah, baik gamis, baik muslim dan model-model yang lain itu pasmina dan semacamnya gitu ya. Itu disebut macam. Sekalipun berbeda dalam sebutannya, dalam modelnya, semuanya tetap disebut baju. Asalkan tidak membuka aurat, menggunakan baju itu tetap boleh. Terserah apakah gamis atau bukan gamis. Karena apa? Yang diperintah Al-Quran adalah menutup aurat, bukan menggunakan gamis. Sekalipun tidak mengenakan gamis tetap menutup aurat. Jadi dalam hal perbedaan itu ada 2 perbedaan gitu ya. Pertama disebut dengan ikhtilafut tadaddi, yang kedua ikhtilafut tanawwu. Kalau ikhtilafut tadaddi itu adalah berbeda dalam hal-hal yang sifatnya usul. Gitu ya. Sifatnya usul itu adalah hukum-hukum yang ditunjukkan dari dalil-dalil yang memiliki dalalah apa? Dalalah qat'iyud dalalah.